beberapa yang sudah pernah ketemu saya, silahkan panggil saya Song ya, Pak Song saja. Oke, baik, saya akan menyampaikan beberapa slide, kemudian juga akan memutar beberapa YouTube nanti kita bisa dengar dan harapan saya adalah para mahasiswa bisa aktif. Mohon maaf ini saya lagi bermasalah dengan akun saya di 365 Microsoft. Saya buka apa-apa, bahkan eh, saya tidak tahu video saya juga kekunci juga sekarang. Baik, saya akan share ya sebentar. Materi sore hari ini, sebentar hari ini juga nggak bisa keluar. Soundnya ada, oke. Sudah kelihatan screen saya? Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Nah ya, oke baik. Saya ambil saja materi hari ini. Saya memberikan judul untuk hari ini adalah pengenalan tentang teknologi batu bara besi ya. Jadi mudah-mudahan suara saya cukup terdengar ya, cukup jelas ya. Kalau ada yang tidak jelas dipotong saja langsung. Maaf saya tidak bisa lihat semuanya, langsung dipotong saja dengan suara ya karena saya tidak bisa mengikuti karena saya tayangkan full screen. Oke, baik. Saya mulai dari beberapa slide dahulu mengenalkan mengenai kuliah ini. Nanti kalau Bu ini eh, karena yang menjadi ketua tim teaching ini adalah Bu Winnie, jadi Bu Winnie yang akan memutuskan beberapa hal nantinya. Tapi intinya adalah seperti ini, bahwa kuliahnya namanya adalah teknologi pemrosesan batu bara. Maaf ya, saya membuat slide-nya dalam bahasa Indonesia dan sebagian dalam bahasa Inggris. Eh, Pengajaranya ada Bu Winnie, Pak Jejen atau Pak Jenny Rizkiana, Pak Hendra Saputra, dan saya sendiri. Bebannya 3 SKS atau 4 SKS, Bu Winnie? Oke, para mahasiswa ada yang tahu bebannya berapa SKS? Kalau di VX 4, Pak. 4 ya, oke saya ganti sekalian hasilnya. Jadi ini mestinya memang 4 SKS ya, karena yang lalu-lalu 3 SKS, sekarang diganti 4 SKS. Saya ganti sekalian. Oke, ya, jadi 4 SKS. Eh, Hari ini sebetulnya kuliahnya semuanya di hari Jumat. Jadi 4 SKS itu sebetulnya adalah bahwa dengan definisi yang baru SKS itu lebih fleksibel ya. Jadi tidak seperti yang lalu. Kalau 4 SKS berarti 4 kali 50 menit tatap muka, sisanya adalah 4 kali 1 jam terstruktur dan 4 kali 1 jam mandiri. Di kali ini eh, ini menugaskan saya sekitar 2,5 jam untuk kuliah hari ini. Nanti mungkin setelah sampai azan maghrib di WIB ya, di Bandung terutama. Kemudian kita akan selesaikan. Nah, topik-topik yang akan dibahas sudah terlihat semuanya di sini ya. Jadi saya tampilkan saja. Jadi mulai dari terminologi, klasifikasi batu bara, bagaimana batu bara terbentuk, bagaimana recovery-nya. Nanti ini beberapa topik akan dibawakan oleh dosen-dosen tamu mungkin dari teknik pertambangan. Nah, nantinya untuk teknik kimia kita akan bicara banyak mengenai dekomposisi thermal, pembakaran, combustion, kemudian karbonisasi, pencairan batu bara, gasifikasi, dan tentunya adalah kita menuju ke clean coal teknologi. Nah, ini saya tampilkan beberapa buku maupun textbook maupun handbook ya. Ini saya menemukan buku yang baik, tapi saya tidak menemukan versi yang terkini. Ini adalah yang volume 2 untuk third edition kalau saya tidak salah. Saya memiliki yang versi sebelum ini, jadi yang untuk Osborne ini. Kemudian yang Spade ini rasanya ada eh, handbook ini analisis. Silahkan nanti para mahasiswa bisa mencari sendiri buku-buku yang saya tampilkan di sini. Kemudian yang banyak digunakan adalah yang di bawah ini, yang ini ya, jadi ini yang
Silahkan, kalau menemukan buku yang lain lebih bagus silahkan, tapi sementara ini biasanya kami menggunakan buku The Chemistry and Technology of Coal yang ditulis oleh Spade dan diterbitkan pada tahun 2013. Kemudian silahkan menggunakan buku-buku, artikel, makalah, laporan-laporan maupun publikasi lainnya, silahkan pakai YouTube, pakai apapun juga silahkan ya. Ada TikTok, atau ada IG, atau ada Facebook yang berkaitan dengan batu bara. Jadi kuliahnya saya buat supaya lebih santai bagi para mahasiswa, sehingga nantinya bisa mengikuti kuliah ini dengan baik. Itu yang penting. Nah, untuk evaluasi, ini belum saya tuliskan di sini, biasanya evaluasinya ini ada beberapa, oh, kelihatan ya tulisan saya, ya nanti ada tugas pasti. Nah, tulisannya kurang bagus ini karena ke atas, kemudian ada tugas, ada kuis mungkin ya, ada UTS, kemudian, nah ini biasanya tidak UAS, UAS-nya atau nanti ini kita atur saja dari dua ini, UAS atau UTS, tapi biasanya kita akan membuat makalah, paper ya, jadi mahasiswa, terutama mahasiswa di S2 diharap membuat paper, dan nantinya papernya akan dipresentasikan. Jadi para mahasiswa jangan apa namanya mengikuti kuliah ini dengan apa namanya minimalis. Jadi harapan saya, harapan kami para dosen adalah para mahasiswa nanti akan bisa menghasilkan uh, makalah, paper bisa dipublikasikan baik itu di seminar maupun di jurnal ya. Dan beberapa sudah terbukti dari beberapa mahasiswa yang lalu ada yang menulis paper dan dilanjutkan menjadi satu artikel dipublikasi di jurnal yang terindeks Scopus. Ya, silakan. Jika ada pertanyaan silakan. Cukup jelas mengenai di sini. Presensi dibuka di CX ya, jadi silakan. Saya mati semuanya, CX pun nggak bisa buka sementara ini. Dan saya juga tidak terdaftar karena status saya sudah pernah bakti. Walaupun ini baru berapa hari ini, sebelumnya saya masih bisa menerima email, CX pun masih bisa membuka, tapi hari ini mulai tadi malam saya tidak bisa membuka dan sudah saya laporkan sedang dalam proses untuk diperbaiki. Silakan jika ada pertanyaan. Cukup jelas? Atau sedang tidur semuanya nih para mahasiswa? Cukup jelas, Pak. Setuju, Pak. Jelas Ya. ya? Oke, baiklah ya. Oke, kita selang-seling saja ya. Jadi saya akan selingi sekarang ini dengan daripada bosan mendengarkan suara saya akan selingi dengan YouTube ya. Ini kira-kira tidak terlalu lama, sekitar 5-6 menit. Tidak salah. Kita lihat sama-sama tentang bagaimana batu bara itu terbentuk. Dear friends, Suaranya once you have terdengar? seen our presentation, Dengar, Pak. Dengar, Pak. Terdengar. the conclusion that coal comes from plants, you might still be curious how green living organisms could eventually become shiny black coal. You might also want to know what kind of physical and chemical changes take place during this process, and why these changes are significant. In the Earth's more than 4 billion year history, innumerable world-shaking changes have taken place. These gave rise to a myriad life forms, including coal, which came to play an integral part in humans' lives. So how did coal, or black gold as it is also known, come to exist? Let's look for our answer in some plant fossils discovered in a coal seam. From about 345 million to 2.5 million years ago, the Earth experienced the Carboniferous Permian,
Triassic, and Jurassic Cretaceous periods, the three main periods of coal formation. At the time, the climate was mild and wet, with ample sunlight and rainfall. Because low-lying marshes contained an abundance of nutrients, they were especially well suited for plant growth and reproduction. They became the areas where plants grew the most profusely. Many grew to heights of over 30 meters. Along with the erratically changing environment, these plants, like all the myriad life forms, underwent cyclical life and metabolic processes. Natural processes caused the plants in marshes to constantly accumulate layer upon layer. Aided by anaerobic microorganisms in the water, a series of biochemical reactions took place, and the plants gradually transformed into a dark brown mud-like substance called peat. This was the first stage in the plant's transformation into coal, the peat phase. Various forces then caused the peat to become buried deep underground. Pressure from sedimentary rock and high temperatures subjected it to pressing, dehydration, and recarburization. As a result, the originally loose peat layer gradually solidified into brown coal, thus completing the second phase of coal formation, the diagenetic phase. For brown coal to turn into today's bituminous and non-bituminous coal, it had to pass through the third phase of coal formation, the metamorphic phase. In this phase, brown coal is continuously subjected to high pressure and temperatures. Water is continuously lost or evaporated, and carbon content increased. Spread over different geographical environments, only some of the ancient plants became coal, others became fossils, and many just gradually disintegrated. Under similar temperature and pressure conditions, how did bituminous and non-bituminous coal come to pass? Here, we cannot ignore the role played by time. If we divide the Earth's 4.6 billion year history into a 12-hour time frame, taking midnight as the starting point, coal formation didn't start until about 11 a.m. And the history of mankind lasts barely 1 minute. Plants continuously engage in photosynthesis, absorbing solar energy, CO2 and water, and releasing oxygen. Coal is precisely the opposite. When burned, it uses oxygen and releases CO2 and thermal energy. Thus, we can see that the solar energy absorbed by plants hundreds of millions of years ago was preserved to the present in the form of coal. Once burned, this energy is released, another expression in nature of the law of conservation.
Over hundreds of millions of years and innumerable changes, the Earth used her amazing powers to give us an abundance of coal resources. These are now employed in a variety of applications. But coal is a non-renewable resource. We must cherish the precious bounty which nature has blessed us with and strive to use it efficiently. Baik, cukup ya. Saya kembali ke Sudah, kelas 99 Mega Brasel. Frisian Flex susu kental manis Gold dulu. Nikmat, kuat berenergi. Nah, saya stop share dulu. Saya kembali ya. Jadi tadi kita sudah melihat satu film pendek begitu yang menceritakan bagaimana batu bara terbentuk. Siapa yang bisa menjawab asal muasalnya batu bara itu apa? Silakan. Tumbuhan, Pak. Tumbuh-tumbuhan ya. Kemudian tumbuh-tumbuhan, berpupur dan sebagainya. Parameter penting apa yang mempengaruhi pembentukan batu bara? Ada tiga tadi. Tekanan dan temperatur. Tekanan, temperatur, dan satu lagi Waktu, Pak. waktu. Ya, jadi tekanan, temperatur, dan waktu. Kita lihat sendiri bagaimana tiga parameter itu sangat mempengaruhi bagaimana batu bara dari tumbuh-tumbuhan itu berubah menjadi batu bara ya. Jadi tadi makin lama karbonnya makin naik, kemudian oksigennya, nitrogennya makin turun, kadar airnya juga makin turun dan sebagainya. Oke. Baik, saya kembali ke slide yang ada di sini. Sebentar, saya share lagi. Kelihatan ya, saya baik, saya lanjutkan. Dari slide di sini, kita sudah menonton film sebentar, nanti juga akan ada film lagi. Tapi saya mau tunjukkan buku-buku yang jadi sebagai rujukan tadi ya, di sini sudah saya tunjukkan di sini. Ini hanya sebagai contoh saja, silahkan. Ini buku-bukunya cukup banyak sebetulnya. Silahkan Anda sekalian boleh memilih yang mana, tapi yang kami sarankan adalah yang ini. Ya, mungkin silahkan kalau bisa membeli dari buku yang ada di sebelah kiri ini. Chemistry and Technology of Coal, karangan dari James Spade. Ya. Ini buku-buku lain silahkan kalau mau digunakan. Kalau ada buku yang lain lagi boleh. Kalau ada paper, ada laporan silahkan ya. Jadi kuliah ini referensinya bebas. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan beberapa hal yang berkaitan dengan kuliah ini ya. Ini contoh-contoh kegiatan saya. Ada yang dengan Bu Winnie, ini ada kegiatan-kegiatan saya. Ini sebelum Bu Winnie bersama saya mengajar. Ini ada kegiatan dengan mencairkan batu bara menggunakan mikroorganisme. Ini yang dengan Bu Winnie dan Pak Cece. Ini membuat batu bara hibrida ya, yang di sebelah bawah ini. Kemudian ini ada yang tahu ini kira-kira apa ini? Di pabrik apakah ini? PLTU, Pak. PLTU, oke betul ya. Kalau yang di bawah apa ini pabrik apa kira-kira? Chemical, Pak. Nikel bukan. Ini pabrik ini sudah hilang. Lokasinya tidak jauh dari Bandung tadi. Sebenarnya pilot plant. Nah, saya coba besarkan, mestinya bisa saya besarkan. Nah. Yang ini apa kira-kira? Tahu ya? Apa? Ini adalah gasifikasi batu bara yang ada di Cikampek, ya di kompleks Pupuk Kujang. Tapi sekarang sudah didemolis ininya. Jadi waktu itu pilot plant yang dibuat oleh IHI.
Oke. Sorry. Kalau yang di sebelah kanan atas ini apa nih? Tahu Coal ya? mine. Apa? Mining pool, Pak. Oke, mining ya. Ada yang dari Anda sekalian yang di mining? Ada nggak? Tidak ada ya. Semuanya dari PLTU. Tapi dari PLTU-nya apa yang ada yang langsung berhadapan dengan PLTU atau mohon menyampaikan yang langsung berhadapan dengan PLTU? Nggak ada ya? Ada, Pak. Tidak ya? Oke, baik. Ini adalah tadi di mining dan sebagainya. Ini yang di sini ini pilot milik dari Tekmira. Oke, ini beberapa kegiatan yang pernah saya lakukan. Ada yang berhubungan dengan batu bara di sini. Ada kokas, kemudian ini masalah dengan biomass, ini karena kaitannya dengan batu bara tinggi, kemudian industrinya berbasis benau dan batu bara. Ya. Ini lain lagi kegiatan, yaitu ada kerjasama, ini mungkin saya nggak tahu apakah dari Anda ada yang terlibat, ini dulu masih dengan Indonesia Power dan PJB, belum ganti nama menjadi PLN-IP dan PLN-NP, bersama Mitsubishi dan ITB. Jadi kami melakukan kajian tentang co-firing. Kemudian yang lain lagi, ini kegiatan kami dengan PT Bukit Asam, menangkap CO2 dari power plant, kemudian kami bersihkan, tapi ini masih simulasi, dan proses ke metanol. Ya, jadi ini menuju ke sesuatu yang bersih lah. Ini saya pernah diundang oleh kantor staf khusus Presiden bicara tentang gasifikasi batu bara skala nasional. Waktu itu proyek DME yang sedang dalam proses, yang kerjasama antara PTBA, Pertamina, dan Air Product dari Amerika Serikat, yang kemudian belum tahu akhirnya kelanjutannya. Berikutnya ini saya juga ada kegiatan lain yang berhubungan dengan OJK. Jadi pada waktu itu saya diminta bicara mengenai bagaimana kira-kira peran batu bara dalam transisi energi, ya, karena ini akan membuat suatu policy, merumuskan namanya Green Taxonomy. Kemudian dari Green Taxonomy ini ada aturan-aturan proyek-proyek mana yang didanai oleh perbankan dan mana yang tidak, gitu ya, mana yang bisa. Ini yang lain-lain ini kerja lama lagi dengan Mitsubishi, ini dari Jepang, mau memanfaatkan amonia untuk co-firing. Aturannya belum ada di Indonesia. Ini dengan PLN EPI, Indonesia Primer Indonesia. Ini kegiatan yang lain lagi, yang Bu Wini, saya dengan Bu Wini diundang oleh Indonesian Mining Association tentang batu bara. Itu. Yang lain lagi adalah tentang carbon capture, jadi CO2 dikonversi langsung menjadi soda es. Ini sedang dalam proses yang berlangsung proyek ini. Ini juga yang lain lagi antrasit untuk industri baja. Ini mengurangi GHG emission dengan power plant. Nah, tadi sebetulnya ada yang terlewatkan ini sebetulnya dengan Bu Wini. Maaf Bu Wini, ini ada kegiatan dengan PTBA adalah membuat batu bara hibrida. Nanti mungkin akan secara khusus akan disampaikan. Ini beberapa kegiatan juga yang kemudian di-cover oleh media massa. Jadi di sini misalkan, ini kegiatan sudah cukup lama, 2021 yang lalu. Kemudian yang ini ada beberapa kegiatan yang memang baru, yang tadi saya sebutkan. Ini saya diminta bicara di satu konferensi pers tentang pemanfaatan namanya antrasit. Antrasit untuk
untuk industri baja. Planet Earth, home to over 6.5 billion human beings. Over the last 100 years, Masuk. Nah, kemudian saya pindah lagi ke sini. Ini juga mirip-mirip lah, beritanya nggak usah saya tampilkan ya. Ini yang penting adalah yang sebelah kanan ini batu bara ramah lingkungan. Judulnya cukup menggelitik. Ini saya putarkan lagi satu video, ya. Ini saya loncat-loncatkan, nanti saya tunjukkan saja. Silakan nanti Anda bisa menonton sendiri ya, karena ini cukup lama, 1 jam lebih. Tapi saya akan tampilkan beberapa yang berkaitan dengan batu bara ramah lingkungan. Ini diadakan oleh Tempo. Ini pada 2021 yang lalu. Sudah dibesarkan ya. Maaf, ini nggak bisa full screen, saya nggak tahu. Dan selamat datang para peserta dan penonton diskusi online acara sesi yang ketiga Tempo Energy Day 2021 Batu Bara Ramah Lingkungan. Masih bersama dengan saya Michelle Wanda. Senang sekali rasanya masih akan menemani Bapak Ibu dan semua peserta di diskusi kita yang ketiga pada hari ini di Tempo Energy Day 2021. Dan tentunya saya pun juga ingin mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ali Nur Yasin selaku redaktur Tempo yang juga akan menjadi moderator diskusi sesi ketiga pada acara hari ini. Dan selamat bergabung juga kepada para narasumber yang akan memberikan pandangan-pandangannya pada diskusi kita yang ketiga. Yang pertama ada Bapak Sujatmiko selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Ditjen Mineral Kementerian ESDM, Bapak Hendra Sinadia selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara, Bapak Dwi Wahyu Sasongko selaku Guru Besar Institut Teknologi Bandung atau ITB, dan yang terakhir Bapak Suryo Eko Hadianto selaku Direktur Utama PT Bukit Asam. Tentunya acara kita pada hari ini Tempo Energy Day 2021 diselenggarakan oleh Tempo Media Group yang bekerja sama dengan UOB Indonesia, PT PLN Persero, PT Pertamina, Kadin Indonesia, Exxon Mobil, PT Bukit Asam Tbk, SKK Migas, serta Kementerian ESDM. Ada juga community partner Tempo Energy Day 2021, diantaranya Himpunan Mahasiswa Fisika UGM, Ikatan Mahasiswa Mesin Fakultas Teknik Universitas Indonesia, dan Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan UPN Veteran Yogyakarta. Dan pastikan juga kalau Tempo Energy Day 2021 ini dapat disaksikan melalui channel YouTube Tempo.co, Facebook Live Tempo Media, dan siaran digital terestrial TV Tempo. Pastikan untuk selalu di-follow dan di-like akun-akun tersebut. Dan mari kita bersama-sama berpartisipasi di kolom komentar. Bisa untuk membagikan pendapat, pertanyaan, ataupun kesan-pesan mengenai acara kita pada hari ini. Tanpa perlu berlama-lama lagi, saya akan langsung mengundang Bapak Ali Nur Yasin selaku redaktur Tempo yang akan menjadi moderator pada sesi ketiga di Tempo Energy Day 2021 ini. Mohon diperhatikan ya dan sambutannya dari narasumber. What does it mean for us to do right by our customers? As a bank built on time-tested values, we go beyond providing for their banking needs. We focus not only on their future, but on future generations.
It requires that we be robust, resilient, and relevant, just as the bamboo is to Asia. In forging a sustainable future, we help customers steer their wealth to sustainable investments and make a positive impact on those in need. We help businesses advance responsibly by providing sustainable financing and building ecosystems to put renewable energy within reach of all. We foster inclusiveness and environmental well-being through community stewardship. To do right by our customers is our way of forging a sustainable future. For the better for ASEAN. For the better for all. Selamat sore dan salam sehat pemirsa Tempo. Pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber alternatif dengan menggantikan energi konvensional sedang menjadi tren di sejumlah negara. Upaya ini dinilai ampuh mengurangi emisi yang ditimbulkan dari energi fosil, terutama batu bara yang buruk bagi lingkungan. DBS Group Research menyebutkan pasar batu bara tidak akan meredup dalam waktu dekat, apalagi ketergantungan sejumlah negara pada komoditas ini, terutama untuk pembangkit listrik dan kegiatan industri masih tinggi. ASEAN akan menjadi salah satu pasar baru batu bara terbesar selain Tiongkok dan India. Di Indonesia, meski kendati menargetkan konsumsi energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025, tapi sebagian besar proyek pembangkit listrik didominasi batu bara. Beberapa teknologi batu bara bersih diyakini mampu mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Untuk mengurangi dampak negatif pembakaran batu bara diperlukan teknologi bersih atau clean coal technology. Bersama saya Ali Nur Yasin, inilah Tempo Energy Day 2021, batu bara ramah lingkungan. Mengenalkan narasumber, telah hadir bersama kita beberapa narasumber, diantaranya Bapak Sujatmiko, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian ada Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara. Kemudian ada Bapak Prof. Dwi Wahyu Sasongko selaku Guru Besar Institut Teknologi Bandung, dan Bapak Suryo Eko Hadianto, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk. Selamat sore Bapak-Bapak sekalian. Selamat sore Prof. Selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya. Salam sehat selalu. Kita langsung saja ke pertanyaan untuk Bapak Sujatmiko. Nah Pak Sujatmiko, dari laporan peningkatan penggunaan batu bara sampai saat ini, nah bagaimana potensi batu bara di Indonesia, Pak? Halo, Pak. Sini, Mei. Ya. Suaranya nggak jelas. Halo, Pak Sujatmiko, terdengar suara saya? Iya. Tadi agak putus-putus. Sekarang suara saya jelas nggak, Mas Yasin? Ya. Jelas suara saya? Pak, ya dengar Pak. Nah Pak, ya. Pertanyaan ke Pak Sujatmiko. Bagaimana potensi penggunaan batu bara di Indonesia? Karena kita tahu sampai tahun 2018 dengan peningkatan realisasi produksi batu bara sebesar 21% dari capaian tahun 9 menjadi sebesar sekitar 500 juta ton. Nah, bagaimana pengembangan batu bara dan realisasinya pada tahun ini, Pak? Terima kasih. Ya, Pak Jatmiko. Terima kasih, Mas Nur Yasin. Kalau ya. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Nur Yasin dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semua. Kalau kita bicara batu bara, maka Indonesia masih dapat dikaruniai yang sumber daya dan cadangan yang memadai. Kalau kita bicara tahun 2021 ini,
kita merencanakan produksi 625 juta ton untuk tahun 2021. Nah, sampai September tahun 2021 ini produksi kita mencapai sekitar 450 juta ton atau sekitar 72% dari target. Kami berharap dengan makin lancarnya operasi lapangan sampai akhir tahun, sampai Desember 2021 kita bisa mencapai produksi sekitar 610 juta ton setahun, dan ini cukup untuk kebutuhan dalam negeri dan juga untuk nanti peningkatan penerimaan negara. Terima kasih, Mas. Ya, Pak, kebijakan domestic market obligation itu dinilai sangat efektif menjamin tersedianya batu bara untuk kebutuhan pembangkit di dalam negeri. Begitu juga dengan pabrik semen, pupuk, pulp, serta industri metalurgi dalam negeri. Nah, sampai tahun ini bagaimana realisasinya, Pak? Halo Pak, terdengar suara saya Pak? Pak Sujatmiko? Baik. Ya. Terkait dengan kebijakan domestic market obligation, kami di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengatur dengan baik melalui Kepmen SDM nomor 139K tahun 2021. Di dalam Kepmen ini intinya untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan batubara dalam negeri, baik untuk listrik kepentingan umum, untuk listrik industri maupun sebagai bahan baku industri terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, perusahaan tambang batubara diwajibkan menyediakan sedikitnya 25% dari rencana produksi yang disetujui pemerintah untuk dijual ke dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan batubara bagi listrik kepentingan umum, listrik industri maupun bahan baku industri. Nah, dengan Kepmen ini kepastian pasokan sudah ditetapkan, kemudian juga ada aspek pengawasan dan enforcement-nya, di mana kalau perusahaan tambang sudah berkontrak dengan pengguna dalam negeri tidak memenuhi kewajiban kontraknya, ada 2 sanksi yang diberikan oleh pemerintah. Yang pertama, dilarang ekspor sampai terpenuhnya pasokan kebutuhan dalam negeri sesuai kontrak yang terhadap. Yang kedua, saya loncat-loncat ya, denda terlalu lama. dari selisih hingga tahun 2030. Nah, melainkan tumbuh berkali. Nah, bagaimana kondisi sektor batubara pada tahun ini? Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih telah diundang di acara yang topiknya menarik ya, ramah lingkungan ya. Ini suka sekali dengan topik ini dan timingnya juga pas banget ya Pak, di saat situasi global sekarang ada beberapa negara yang mengalami krisis energi ya, yang akhirnya menyebabkan negara-negara tersebut itu berpaling ke batubara. Jadi komunitas batubara saat ini sudah mencari tetap sebagai bukti bahwa batubara ini menjadi sumber energi yang paling murah, paling reliable dan paling banyak aksesibilitasnya. Jadi ini yang kita melihat bahwa prospek terhadap komoditas batubara ini masih cukup besar, meskipun memang tekanan secara global terkait dengan lingkungan ini sangat menguat. Namun kami masih optimis batubara, terutama Indonesia ya, masih punya peluang paling tidak dalam 1 atau 2 atau 3 dekade ke depan, baik untuk penerimaan dimaksimalkan untuk penerimaan negara maupun juga tadi yang disampaikan oleh Pak Sujatmiko untuk mendukung pengembangan industri dalam negeri termasuk ketahanan energi dalam negeri, Pak. Ya, Pak Indra, kita tahu tren global saat ini adalah mengurangi penggunaan energi fosil untuk mencapai pengurangan karbon pada tahun nol karbon pada tahun 2050. Nah, bagaimana industri batu bara dalam negeri khususnya industri nasional ini melihat komitmen global untuk mengurangi penggunaan energi fosil dalam masa transisi energi saat ini, Pak? Ya, yang kita perlu lihat adalah upaya-upaya dari pelaku usaha, ya perusahaan pertambangan batu bara dalam hal ini untuk bagaimana mereka secara maksimal mengurangi efek gas rumah kaca, ya. Jadi mengurangi carbon footprint, dan ini sudah berjalan cukup bagus di banyak perusahaan-perusahaannya. Mereka secara agresif melalui banyak kegiatan atau teknologi untuk mengurangi
gas rumah kaca. Dan antara lain kita juga menggunakan B30 yang ini bagi negara juga sudah menghemat cukup banyak devisa negara, tapi juga untuk bagi perusahaan ini berkontribusi untuk mengurangi efek gas rumah kaca. Dan jangan lupa di pertama transformasi energi juga perusahaan juga melaksanakan kewajiban reklamasi untuk mengurangi deforestasi. Seperti kita ketahui, deforestasi adalah salah satu dari penyebab terbesar dari perubahan iklim. Jadi banyak hal-hal praktikal yang sedang atau akan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk mengurangi efek gas rumah kaca. Tentu saja selain itu perusahaan juga bertransformasi dengan penggunaan teknologi untuk mengolah batu bara menjadi sumber energi yang lebih bersih. Jadi ini tren sekarang sudah menuju ke situ, Pak. Ya, trennya memang sekarang sudah menuju pada bagaimana transisi energi ini menjadikan batu bara sebagai energi yang bersih gitu, Pak ya? Ya. Ya. Iya. Baik, saya langsung saja ke Guru Besar Institut Teknologi Bandung, Prof. Wahyu Sasongko, yang akrab saya panggil sebagai Prof. Song. Prof, batu bara sampai saat ini masih menghasilkan emisi. Maaf, suaranya putus-putus, Pak Nur Yasin. Tidak terdengar. Suaranya tidak terdengar. Nah, sudah terdengar lagi sekarang. Ya. Silakan. Ya. Mohon diulangi. Baik. Batu bara sampai saat ini masih penghasil emisi karbon dioksida yang lebih banyak dan partikulat dalam bentuk partikel abu. Nah, bagaimana cara meminimalisir hal ini, Prof? Oke, baik, terima kasih. Terima kasih pertama kali diundang untuk diskusi sore hari ini, menarik sekali, karena tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sujatmiko maupun Pak Hendra bahwa kita dalam proses sekarang ini untuk membuat supaya energi kita makin bersih gitu ya. Nah, kita tahu saja dari energi fosil di antara batu bara, minyak bumi, dan gas alam, itu tiga-tiganya pasti melepas CO2. Dan CO2-nya dikategorikan sebagai CO2 yang tak netral. Dibandingkan dua energi fosil yang lain tadi, batu bara adalah energi fosil yang menghasilkan abu. Nah, ini tantangannya. Jadi, untuk mengurangi CO2, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi macam-macam. Salah satunya misalkan di PLTU batu bara. Sekarang sedang gencar menggunakan co-firing. Jadi, mencampurkan batu bara dengan biomasa. Mengapa demikian? Karena biomasa itu dianggap sebagai bahan bakar, jika dibakar itu akan melepaskan istilahnya CO2 netral. Jadi dianggap tidak mencemari lingkungan karena akan diabsorpsi oleh tumbuh-tumbuhan untuk fotosintesis. Itu. Sementara kalau kita lihat juga batu bara sebetulnya juga berasal dari tumbuh-tumbuhan, tapi melewati proses jutaan tahun dan akhirnya seperti sekarang kita temui ini. Itu yang bisa kita lakukan untuk CO2. Sementara itu juga CO2 ini bisa kita manfaatkan. Ya, beberapa penelitian yang sedang kami lakukan, dan ini kami kerjasama juga dengan PTBA, memanfaatkan CO2 untuk menjadi metanol. Jadi CO2 yang dilepaskan dari sebuah PLTU atau proses-proses pembakaran yang lain, ini bisa diproses kembali menjadi metanol, menjadi energi yang lain lagi. Atau misalkan saja, ini sudah dikenal juga ada istilah carbon capture and storage. Kami lebih menekankan pada carbon capture, jadi dipisahkan CO2-nya, kemudian kami konversi. Mengenai limbah abu, ini pastilah, tidak bisa dipungkiri tadi, memang tergantung jenis batu bara yang mana, kadar abunya juga berbeda antara satu tambang dengan tambang yang lain. Tapi saat ini misalkan di beberapa PLTU, limbah-limbah abu ini, yang dikenal sebagai fly ash maupun bottom ash, dan alhamdulillah saat ini dengan peraturan pemerintah yang terkini tahun 2021, FABA istilahnya, fly ash bottom ash sudah tidak diklasifikasikan sebagai limbah B3, tetapi limbah non B3 tetapi terdaftar. Jadi ini prosesnya yang harus dicermati. Saat ini itu digunakan oleh industri semen. Industri semen memanfaatkan ini sebagai sumber silikat.
dan aluminat. Sementara kami juga melakukan penelitian-penelitian yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi komersial, adalah digunakan untuk zeolit. Apa itu zeolit? Zeolit adalah konversi dari fly ash ataupun bottom ash, kami ubah, nanti bisa menjadi adsorben ataupun katalis. Nah, adsorben ini sangat bermanfaat, misalkan saja, kalau nanti sudah bisa masuk ke skala komersial, ini bisa untuk misalkan mengabsorb pengotor-pengotor dari gas alam. Misalkan ada merkuri ataupun zat-zat yang lain. Itu kira-kira. Ya, Prof, saat ini tuh berkembang tentang rencana pengembangan batu bara hibrida yang disebut lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah, bagaimana penjelasannya, Prof? Oke, baik. Ini kebetulan saya yang mulai penelitian ini, walaupun sebetulnya inspirasinya dari melihat apa yang terjadi. Jadi batu bara hibrida ini sebetulnya begini. Seperti tadi saya sampaikan, ini sudah kesepakatan. Di Paris Agreement tahun 2015 misalkan, sudah disepakati tadi saya sampaikan bahwa biomasa jika dibakar walaupun melepas CO2, CO2-nya dianggap netral. Nah, batu bara hibrida ini sebetulnya adalah menggabungkan batu bara dan biomasa. Jadi batu bara peringkat rendah yang saat ini mungkin tidak laku, ini dikonversi dengan proses namanya torefaksi. Torefaksi itu proses seperti membuat arang, tetapi pada temperatur rendah. Nah, ini kami gabungkan dengan limbah biomasa. Kita tahu di negara kita banyak sekali kebun sawit, kebun karet, dan sebagainya. Ini limbah-limbahnya yang sekarang ini ada klasifikasi lain, bukan sebagai limbah atau residu, kami sebut sebagai spent resources. Jadi setelah diambil minyak sawitnya, ini limbahnya atau spent resources tadi, cangkang sawitnya dan sebagainya, ini bisa digabungkan dengan batu bara dan diproses torefaksi. Ada dua keuntungan. Pertama, dari batu baranya peringkatnya naik. Jadi akan masuk ke kategori, misalkan tadi adalah batu bara lignit, bisa menjadi subbituminous. Atau yang subbituminous kami coba sudah bisa menjadi setara dengan bituminous. Pasti ada energi. Nah, selain itu juga memanfaatkan limbah biomasa yang saat ini mungkin belum termanfaatkan atau malah diekspor ke luar negeri. Karena untuk keperluan co-firing tadi. Jadi ini adalah dua keuntungan, memanfaatkan limbah dan menaikkan nilai kalor dari batu bara yang saat ini mungkin tidak terlalu digunakan. Itu kira-kira, Pak. Ya, terima kasih Prof atas jawabannya. Saya langsung ke Bapak Suryo Eko Hadianto selaku Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk. Pak Suryo, apa kabar Pak? Kabar baik Pak. Ya, Pak, ini bagaimana pengembangan energi terbarukan yang akan dikembangkan oleh PT Bukit Asam Tbk, Pak? Khususnya mengenai pengembangan batu bara ramah lingkungan. Oke, saya rasa ini yang pertama saya ingin meluruskan ya. Supaya teman-teman mahasiswa yang mungkin juga nonton pada saat hari ini tidak terkecoh antara isu pengendalian iklim dunia, perubahan iklim dengan anti batubara. Ini yang harus didudukkan. Tadi Pak Prof Song sudah sampaikan bahwa batubara ini selain menghasilkan emisi, tetapi juga menghasilkan faba. Sementara faba ini sangat banyak manfaatnya, termasuk untuk pengendalian limbah-limbah yang ada di dunia ini. Menjadikan dunia ini menjadi lebih baik dengan menggunakan faba. Faba tidak akan muncul kalau batu baranya sendiri tidak dikonsumsi. Nah, ini yang dikotomi bahwa batu bara menjadi seolah-olah batu bara fosil yang harus dihindari. Ini yang harus diluruskan. Sementara teknologi pembakaran batu bara sudah ada ultra supercritical, co-firing, dan sebagainya. Teman-teman mesti tahu bahwa untuk ultra supercritical saja itu sudah bisa mereduksi emisi karbon sampai 90-95%. Artinya kalau menggunakan teknologi tersebut itu emisi karbonnya tinggal 5%. Ya, sebetulnya isunya kenapa
dunia dorong untuk tidak menggunakan batu bara, bukan karena batu bara tidak terkendali emisi karbonnya, tetapi bahwa batu bara merupakan pesaing utama, harganya sangat murah, dan ini merupakan kekuatan ekonomi bagi bangsa. Jadi kita mesti melihat secara utuh, komprehensif, melihat pemanfaatan batu bara ini. Jangan buru-buru untuk mengatakan tutup PLTU batu bara. Kita masih punya cadangan batu bara yang cukup banyak di Indonesia. Ini harus di-create value-nya untuk ekonomi bangsa ini. Untuk bagaimana pemanfaatan di PTBA dalam rangka batu bara ramah lingkungan, kita memang sudah menggunakan yang super critical untuk PLTU-nya. Dan ke depan Bukit Asam akan memanfaatkan lahan-lahannya, lahan-lahan pasca tambang, karena kita dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa berada di bawah di atas khatulistiwa, gitu ya, sehingga mempunyai intensitas cahaya matahari yang cukup besar, yang relatif lebih stabil dibandingkan daerah-daerah yang mendekati kutub sana. Kita akan kembangkan lahan-lahan tersebut untuk menjadi sebuah pembangkit listrik tenaga surya. Namun demikian kami tahu persis bahwa pembangkit listrik tenaga surya tidak bisa dijadikan sebagai baseload dalam tata jaringan distribusi listrik di negara ini. Tetapi paling tidak kita bisa menyumbang listrik yang lebih renewable, ya, renewable, dan memang dimiliki oleh bangsa ini, oleh negara kita ini, yaitu surya. Perlu diketahui untuk 1 megawatt itu cuma membutuhkan 1 hektar. Sementara Bukit Asam ini menguasai IUP sekitar 93.000 hektar. Ada ribuan hektar yang sudah merupakan lahan-lahan pasca tambang. Ini yang bisa kita jadikan modal utama untuk masuk kepada bisnis renewable energy. Kita bertransformasi atau melakukan portofolio bisnis masuk ke yang renewable dengan bermodalkan lahan yang memang sudah dibebaskan pada saat kita mau nambang. Nah, itu kita bisa manfaatkan kembali. Itu Bapak, makasih. Ya, Pak Suryo, selain pengembangan PLTS ini Pak ya, tenaga surya, nah bagaimana perusahaan mengimplementasikan Paris Agreement dan program apa yang akan dilakukan oleh Perseroan nih Pak? Oke. Terima kasih. Paris Agreement merupakan sebuah kesepakatan antar bangsa yang sangat bagus. Ini patut kita semua mendukung Paris Agreement ini. Termasuk Bukit Asam sebagai perusahaan BUMN TBK, nah kita mendukung program ini atau kesepakatan ini. Langkah yang dilakukan oleh Bukit Asam salah satunya adalah mengurangi emisi karbon dengan cara menggunakan peralatan-peralatan yang lebih ramah lingkungan. Salah satunya kita masuk ke alat-alat berat kita ganti dengan alat-alat berat atau alat-alat utama tambang kami yang menggunakan berbasis listrik, sehingga tidak terlalu banyak membakar bahan bakar minyak. Itu yang pertama. Yang kedua juga deforestry. Ini penting sekali. Kita memilih tanaman-tanaman yang lebih banyak bisa menyerap emisi karbon. Salah satunya seperti pohon trembesi dan sebagainya. Itu hasil penelitian dari kawan-kawan IPB. Ini punya daya serap atau dapat mereduksi emisi karbon di udara ini dengan cukup signifikan. Nah, ini yang kita kembangkan untuk kita buat di area tambang kami. Dan kami sudah mencanangkan seluruh pompa untuk pengelolaan air tambang kami, kita akan menggunakan pompa berbasis listrik. Dan mulai triwulan 1 2022, seluruh armada angkutan karyawan dan kendaraan operasional kami di tambang, kami akan mulai kita rubah menjadi kendaraan-kendaraan berbasis listrik. Ini salah satu komitmen kami, komitmen Bukit Asam untuk terus mendukung kesepakatan Paris atau Paris Agreement. Makasih. Menarik sekali pemaparan yang diberikan oleh Pak Suryo. Pemirsa, Oke, baik, saya stop saja ya, nanti para mahasiswa bisa melihat sendiri nanti di rumah. Jadi tadi ada 4 narasumber. Yang pertama dari
birokrasi, dalam hal ini adalah dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian dari Asosiasi Tambang Batubara, kemudian dari akademisi, dan yang terakhir adalah dari salah satu BUMN yang mengelola tambang batubara. Oke, dari diskusi awal tadi apa namanya, dari Tempo TV tadi, apa yang bisa para mahasiswa simpulkan atau sampaikan? Saya persilahkan, saya stop share ya, supaya kita bisa melihat saling diskusi. Silakan kalau mau diskusi, dinyalakan videonya. Maaf saya tidak bisa menyalakan video saya ya. Silakan. Ada sesuatu isu yang bisa diangkat dari sepotong-sepotong tadi, ada yang penuh, yang punya saya sajikan penuh, yang punyanya Pak dari PTPA juga penuh, yang Pak Sujatmiko maupun Pak Hendra Sinadia mungkin tidak terlalu penuh tadi, terputus-putus. Oke, silakan. Silakan. Mas Ova, nah kebetulan bimbingan saya, Mas Ova. Ya Pak. Oke, silakan. Mungkin bisa memberi komentar terhadap video tadi. Silakan yang mana saja. Komentarnya bebas, tidak perlu terikat. Karena ini kan sebetulnya hanya apa namanya kita diskusikan ya. Jadi kita diskusikan. Ya mungkin lebih ke ini sih Pak, pemanfaatan batubara masih bisa lebih apa ya dieksplor dari segi apa namanya pemanfaatan co-firing, terus pemanfaatan apa namanya teknologi yang lebih bersih lainnya ya, seperti mungkin eh, termasuk gasifikasi juga mungkin bisa juga. Nah, kalau yang disebutkan tadi mungkin dari Pak Song tadi yang terkait co-firing ya Pak ya. Terus kalau yang Pak dari PTBA tadi mungkin lebih ke pemanfaatan lahan tambang yang sudah apa namanya dibuka itu bisa dimanfaatkan untuk memanfaatkan sinar matahari digunakan untuk solar cell Pak. Oke, Itu Pak yang saya tangkap Pak. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Oke, silakan yang lainnya. Saya Pak. Ini mayoritas pesertanya pria di sini. Wanitanya ada? Saya izin silakan. komentar. Ya. Jadi Bisa tadi dinyalakan videonya biar saya tahu, kenal. Semuanya. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, jadi tadi ada komentar atau usulan dari Direktur PTBA bahwa Indonesia itu mendapatkan anugerah berada di garis khatulistiwa sehingga bisa menghasilkan energi listrik dari matahari, Pak ya. Di kantor kami sering mengerjakan perencanaan PLTS. Jadi untuk Indonesia sebenarnya tidak terlalu menguntungkan untuk PLTS. Jadi meskipun berada di khatulistiwa tapi tingkat iradiasinya itu tidak tinggi sekali. Yang tinggi sekali justru di daerah Australia sama apa Asia yang atasnya Indonesia itu. Mungkin itu. Anda dari mana, Pak Serayan? Saya dari PLN Engineering. Di Jakarta atau di mana? Iya, di Jakarta. Oke. Ya, jadi itu mungkin kalau sudah ada data-datanya, silakan kita lihat radiasi. Kemudian pasti kalau PLTS itu tidak bisa mendukung base load ya, karena memang variasi. Kemudian juga masalah yang berikutnya adalah di malam hari. Ya, malam hari pasti tidak ada matahari. Ada yang ingin menambahkan yang lain? Saya Pak. Ya, silakan Mas Ipong. Ya Pak, izin Pak. Jadi dari video tadi memang ada beberapa poin juga Pak yang terkait dengan
upaya-upaya untuk menurunkan emisi dari sisi pembangkit ya Pak, utamanya di PLTU atau pemanfaatan batu bara. Kalau dari Prof. Sam tadi bilang kita sudah berupaya untuk memanfaatkan co-firing juga di beberapa pembangkit. Artinya dari segi industri juga sudah banyak pemanfaatan terkait dengan penurunan emisi karbon yang bisa dihasilkan dari sisi pemanfaatan batu bara. Kemudian dari tadi ada juga penjelasan cukup menarik Pak dari PTBA yang menjelaskan bahwa sebenarnya jangan hanya dilihat dari penghasil karbonnya saja, tapi harus dilihat secara holistik bahwasanya proses-proses tadi itu ya kalau tidak dimanfaatkan dengan baik ya memang akan menghasilkan karbon. Contohnya seperti misalnya abu dan lain sebagainya. Ya ketika dibakar ya baru menghasilkan karbon. Tetapi ketika misalnya ada langkah-langkah untuk menghasilkan karbon neutral, contoh tadi seperti pemanfaatan tambang atau PLTS di bekas tambang, nah itu sebenarnya bisa menjadi opsi untuk efisiensi penggunaan batu bara. Mungkin seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Ya, jadi itu kemungkinan-kemungkinannya. Silakan. Ada satu hal yang tadi dari apa yang saya sampaikan belum muncul di sini. Silakan. Pertanyaan yang menggelitik dari moderatornya tadi. Di moderatornya tadi menyampaikan apa? Apa yang saya sampaikan? Nah, nggak menyimak. Lihat ya. Nanti akan. Mungkin terkait ini Pak ya, izin Pak. Mungkin tadi yang terkait torrefaksi Pak ya, proses torrefaksi Pak ya. Iya, itu ya, silakan Mas Pangon. Gimana? Oh iya Pak, perkenalkan Pak, saya Bangun Sugito dari PT Indonesia Power. Tadi juga sedikit menarik Pak pemaparan dari Pak Song terkait eh, batu bara hibrida. Saya baru tahu bahwasanya batu bara hibrida itu adalah menggabungkan batu bara dengan eh, grade yang paling rendah dipadukan dengan biomass sehingga menjadi melalui proses rarefaksi sehingga menjadi batu bara hibrida. Cukup menarik sih Pak untuk informasi tersebut. Kemudian ada satu lagi yang eh, saya juga ini mungkin apakah sudah tepat atau memang belum statement dari Direktur PTBA bahwasanya teknologi ultra supercritical itu mampu menekan CO2 sampai 95% Pak. Sedangkan pengalaman kami di Lontar itu saat ini memang ada dua pembangkit Pak. Yang pertama pembangkit subkritikal dan yang kedua ada pembangkit superkritikal. Sebenarnya kalau berbicara emisi pembangkit bioproses memang pembangkit superkritikal itu yang melakukan proses pembakaran as usual aja Pak. Jadi batu bara dibakar eh, bedanya di sini kita memanaskan air yang sudah mencapai fase superkritik Pak. Jadi kalau dibilang mampu mengurangi teknologi superkritikal atau ultra superkritikal itu mampu mengurangi emisi CO2 lebih dari 90%, itu sepertinya dasarnya masih belum kuat Pak ya. Saya tidak bilang itu keliru, tapi mungkin perlu tambahan informasi lebih lanjut. Tapi kalau berdasarkan pengalaman kami, yang paling signifikan itu adalah konsumsi batu bara Pak. Jadi kalau perbandingan antara pembangkit subkritikal dan superkritikal itu yang sangat membedakan dalam dalam hal dampaknya terhadap emisi yaitu konsumsi batu bara yang kita pakai, ya kita gunakan Pak. Jadi kalau superkritikal itu dari total batu bara yang dibutuhkan itu mungkin bisa berkurang sekitar 10-20% Pak. Saya yakin dengan teknologi ultra superkritikal pemakaian batu baranya bisa lebih berkurang. Nah, dengan pemakaian yang lebih berkurang itu otomatis secara tidak langsung emisi yang akan dihasilkan dia jauh lebih lebih sedikit Pak dibanding pembangkit-pembangkit teknologi lama seperti teknologi subkritikal. Mungkin seperti itu Pak. Oke, Mas Pangon. Ini dari Lontar ya tadi ya. Ya, betul Pak. Oke, saya pernah mengikuti waktu uji coba co-firing Lontar, mungkin tahun 2020 atau 2021. Secara Oh online yes. tapi. Sepertinya 2021 Pak ya. 2021 ya, secara online. Ya, Kebetulan iya. dulu bersama-sama sama Pak Soleh. Tahu ya? Kenal Pak Soleh? Dari Iya, PLNIP seperti juga? ya. Ya, mungkin. Iya, belum Pak. Belum ya, oke baik. Oh iya. Kan waktu itu kami sedang mengerjakan proyek dengan Mitsubishi. Jadi, oke ya, pas pandemi jadi nggak bisa ke lapangan langsung. Itu ini menarik, jadi
apa yang disampaikan mungkin oleh Pak Dirut PTBA tadi mesti dicermati betul. Jadi sebetulnya seperti disampaikan Mas Bangun tadi, jadi mulai dari subcritical, critical, supercritical sampai ultra supercritical, yang berbeda itu adalah CO2 per kilowatt hour-nya. Ya, itu yang mungkin membedakan di sini ya. Jadi CO2 dalam ton, misalkan ton dalam satuan waktu CO2 per kilowattnya itu ya. Jadi jadi akan memang makin makin kecil sehingga karena tadi sudah disampaikan juga memang ada penurunan dari jumlah batu bara yang dikonsumsi untuk membangkitkan daya yang sama. Ya, seperti itu. Baik, ada yang berkomentar lain satu kali lagi sebelum saya lanjutkan dengan kuliah? Pak izin Pak. Ya, silakan Pak. Sekalian. Ya, kemarin kami melakukan penelitian kecil gitulah Pak, melakukan simulasi gitu, pemodelan co-firing menggunakan thermoflow. Jadi di Indonesia kan ada namanya carbon tax atau pajak karbon. Ya. Kami menggunakan batu bara 4.000 dan biomasanya sekitar 2.000 kilokalori per kilogram. Jadi di situ diperoleh bahwa biomasa maksimal yang bisa menguntungkan untuk PLTU untuk diterapkan co-firing hanya sekitar 7,6%, Pak. Di atas itu lebih baik membayar carbon tax daripada melakukan co-firing karena biayanya akan lebih besar, gitu, Pak. Biayanya lebih besar karena pasokan dari biomasanya sulit gitu atau? Ya, harga biomasanya lumayan mahal dan juga upgrading peralatan seperti fuel handling, Pak. Iya. Itu di milnya ada masalah nggak? Milnya tidak, Pak, hanya menghitung heat karena balance gitu. pakai thermoflow ya, oke. Ya. Ya, kalau nanti menghitung sampai di milnya itu yang kami lakukan dengan Mitsubishi itu sampai persen tertentu memang milnya harus diganti. Ya, karena biomasa kan ketergerusannya rendah dibandingkan dengan batu. Oke, terima kasih. Sedikit Rekan-rekan tambahkan Pak, semuanya. izin Pak. Ya, silakan Mas Bang. Tadi saya sepakat dengan statement dan informasi yang disampaikan oleh Mas Royan. Dan memang kami di sini juga di Lontar juga secara rutin Pak melakukan co-firing. Jadi memang itu sudah suatu mandatory dari PLN pusat. Jadi memang saat ini co-firing yang kita laksanakan itu bisa dibilang baru maksimal di 3% Pak. Jadi memang betul Pak. Kalau lebih dari itu kemungkinan besar peralatan terutama yang terdampak itu di mill pulverizer Pak. Nah, tadi seperti yang Pak Sasono sampaikan betul sekali Pak, bahwasannya ketergerusan itu sangat berpengaruh. Jadi dampak yang bisa kita lihat secara operasional itu kenaikan ampere Pak, ampere pada mill tersebut. Nah, kemudian yang kedua karena mungkin dari sisi nilai kalori itu tidak seperti batu bara. Jadi saat kita melakukan co-firing itu eh, beban yang dikeluarkan itu Pak kadang tidak bisa kita maksimalkan Pak seperti itu Pak. Jadi eh, kalau lebih dari 3% kemungkinan besar kita akan mengalami derating Pak seperti itu. Makanya mungkin saya setuju dengan statement dari Mas Royan bahwasanya kalau lebih dari di sini aja kita merasakan kalau lebih dari 3% itu dampaknya cukup signifikan apalagi kalau lebih dari itu Pak. Mungkin akan tidak ekonomis. Mungkin seperti itu Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi ini diskusi yang menarik karena beberapa sudah berpengalaman. Jadi nanti yang mungkin berpengalaman silahkan ini bisa baca dari diskusi di sini karena yang saya harapkan dalam kuliah ini lebih banyak diskusi ya. Jadi memang sengaja saya putar 2 video, kita diskusi, nanti saya sampaikan beberapa slide, kita diskusi juga. Jadi memang ternyata tidak mudah co-firing, salah satunya tadi adalah masalah peralatan, masalah karakteristik dari batu bara dan biomasa yang tidak sama, kemudian juga masalah pasokan biomasa, karena dari kajian yang kami lakukan, itu direkomendasikan jika biomasanya berada kurang dari 100 km
dari PLTU. Kalau sudah lebih, maka masalah transportasi itu masalah biaya lagi. Jadi juga dari beberapa narasumber tadi, waktu yang acara Tempo tadi, bahwa akhirnya banyak orang itu menjual biomasa ke luar negeri karena lebih menarik harganya ya. Sementara dari PLN dipatok sekarang berapa? 100% atau 85% dari harga batu bara dengan nilai kalori yang sama. Mungkin yang Mas Bangun atau Mas Royan yang sudah menggunakan biomasa, harganya dipatok berapa ya? Ada informasi? Yang saya tahu dulu ada peraturan Direktur PLN bahwa 85% kalau saya tidak salah itu harga biomasa maksimum dibandingkan dengan harga batu bara dengan nilai kalori yang sama. Ya, pasti di luar itu jauh lebih mahal, jadi pasti akan lebih banyak diekspor. Ini yang merugikan kita ya, jadi ini menjadi tantangan bagi kita semuanya, bagaimana kita yang punya biomasa banyak sekali, tetapi yang menikmati nanti orang luar negeri, bisa dari Jepang, Cina, Korea, Taiwan, dan sebagainya. Oke, baik. Saya stop dulu diskusi. Saya akan lanjutkan dengan presentasi yang tadi. Ya, saya akan lanjutkan slide yang ini sebentar. Saya share screen lagi. Sudah kelihatan ya screen saya? Ya, kita sudah di sini. Jadi tadi ini sampai slide nomor 16 ini adalah teaser. Ya, jadi memantik apa yang kita diskusikan berikutnya. Nah, slide berikutnya baru kita menuju ke inti dari kuliah ini ya. Jadi saya sampaikan di sini bahwa materi kuliah dilanjutkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi mohon maaf. 5 topik yang saya ingin sampaikan di sini adalah energi dunia dan Indonesia. Kita lihat bersama-sama. Kemudian kita diskusi mengenai batu bara dan pemanfaatannya, strategi menurunkan emisi, yang keempat beberapa contoh sebetulnya bagaimana menghijaukan PLTU batu bara. Dan saya tutup dengan beberapa catatan tentang bagaimana kita memanfaatkan batu bara dengan lebih bijak ya. Baik. Jadi kita lihat energi dunia dan Indonesia. Nih, ini saya harapkan para mahasiswa memang sering-sering melihat data-data yang berkaitan dengan konsumsi energi dunia. Ya, seperti yang saya tampilkan dalam slide ini. Ini karena saya sesuaikan dengan kuliahnya. Jadi di sini adalah batu bara yang berwarna hitam. Ini 164 exajoule. Jadi apa itu exajoule? Silahkan kalau lupa saya akan tampil di sini. Ya, jadi exajoule itu adalah 10 pangkat 18 joule. Ya. Batu bara konsumsinya 164, total dunia adalah 620. Minyak sekitar 196, gas alam, dan seterusnya. Di sini adalah peta yang bisa diberikan gambaran tentang distribusi atau bauran energi dunia. Nah, saya beri warna merah di sini, mohon merefer kepada data-data terkini. Nah, ini adalah saya ambilkan yang diterbitkan oleh Energy Institute Statistical Review of World Energy tahun 2024. Mungkin ada yang tahu Energy Institute ini dulu namanya apa? Sekarang mereka mulai tahun 2022 atau 2023 mengubah namanya menjadi Energy Institute Statistical Review. Ada yang tahu sebelumnya apa? Ada yang tahu? Silakan kalau sambil buka-buka laptopnya, googling silakan. Sudah menemukan?
Oke, nanti dicari ya. Jadi Energy Institute Statistical Review itu 2024, 2023 juga namanya seperti itu. Tapi 2020 pastinya bukan Energy Institute. Oke, jadi nantinya Anda sekalian bisa secara otomatis, terutama bagi Anda sekalian sedang menyelesaikan tesisnya ya. Nanti kalau perlu data-data, cari data yang pas. Oke, saya lanjutkan. Ini energi dunia. Maaf untuk slide berikutnya, ini saya masih menggunakan data 1 tahun lebih lama, 2023. Ya, supaya bisa ada gambaran secara pertumbuhan dari tahun ke tahun, ya. Jadi kenaikan energi bisa kita lihat dalam kurun 22 tahun energi dunia itu konsumsinya naik 50%. Ya, tadinya sekitar 400 exajoule, pada tahun 2022 menjadi sekitar 600 exajoule. Ya, kita lihat bagaimana bauran dari energi ini adalah gambaran pertumbuhannya. Baurannya bisa kita lihat di sebelah kanan, ya, persentasenya. Ini batu bara pernah naik, kemudian tahun 2014 mulai menurun. Tapi rasanya dengan adanya perang Ukraina naik lagi. Jadi bagaimana Drex itu saya kalau tidak salah, mohon dikoreksi, mungkin rekan-rekan yang dari PLN lebih tahu bahwa Drex PLN-nya Inggris alam karena pasokan gas alamnya terhalang dengan perang di Ukraina, maka kembali menggunakan batu bara. Ya, ini ada kecenderungan naik. Mungkin kalau kita lihat yang 2024, yang saya sampaikan tadi, ini adalah 2024, ini 2023, jadi silakan nanti kalau mau cek di 2023 apa ya 2024 maksud saya publikasi 2024 dari Energy Institute ini apakah batu bara naik lagi, walaupun mungkin kecil ya karena banyak kan di EBS. Tapi yang menarik di sini adalah renewable, ya, energi terbarukan naik dan cenderung untuk naik terus. Jadi fosil memang diharapkan akan turun seperti kita sepakat di Perjanjian Paris, ya, bahwa fosil turun, kemudian renewable akan naik. Ya. Silakan untuk melihat di sini. Nuklir tampaknya tidak terlalu cepat naik, malah ada kecenderungan turun. Ya. Kita lihat nanti ke depan. Ya. Nah, ini pola di beberapa region. Ya, jadi ini di Amerika Utara, ini di Amerika Tengah dan Selatan, ini Eropa, kemudian CIS ini Rusia, bekas Soviet, ya, bekas Soviet, kemudian ini Timur Tengah, Afrika, dan Asia Pasifik. Kalau kita lihat di sini, ini adalah share ya, jadi bauran ya, bukan jumlah energinya tapi baurannya. Kita lihat yang paling besar batu bara adalah di Asia Pasifik. Yang paling kecil itu adalah di Amerika Latin dan Amerika Tengah. Eropa masih lumayan, ya, angkanya sekitar 10%-an lebih dari 10% energi di Eropa dibangkitkan dengan batu bara. Di bekas Soviet juga begitu. Di Timur Tengah malah tidak kelihatan batu baranya, sangat kecil di sini. Ya, karena memang tambangnya tidak punya mereka. Yang pasti tambang besar itu ada di China, India, Indonesia, Australia. Ya, Australia adalah masuk di dalam Pasifik. Kemudian kalau kita lihat di tabel yang sebelah kanan, ini kembali adalah tahun 2022 ya, terbitan tahun 2023, tetapi untuk data tahun 2022, China adalah konsumen terbesar dari energi, 159 exajoule tahun 2022. Amerika 95. Jadi kita lihat Jepang, saya memang bandingkan ini ada 3 negara saya bandingkan, Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia. Kita lihat Indonesia ternyata nomor 12 di dunia konsumsinya. Tapi kita lihat populasi penduduknya. Ya, populasi penduduknya Amerika 95,91 exajoule dengan penduduk 333 juta pada tahun 2022 ini ya. Jepang 17,84. Ya ini karena menggunakan bahasa Inggris jadi titik yang sering kita terbalik-balik titik dan koma.
Indonesia 9,77 dengan penduduk 275, sekarang 283. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, maka negara mana yang mengkonsumsi atau penduduk mana yang mengkonsumsi energi tertinggi per kapitanya. Kita lihat dalam tabel berikutnya ini. Oke, sebelumnya masih kembali share lagi dari beberapa negara lagi ya. Jadi bisa kita lihat di sini. Jadi ini view-nya, minyak bumi, gas, dan seterusnya. Kemudian di sini adalah share of primary energy-nya. Yang renewable, perhatikan di sini renewable, saya memang menuju ke yang renewable. Renewable kita lihat di beberapa negara di sini. Ya, share dari renewable. Share dari renewable tertinggi ternyata adalah di Cina malah. Ya, 29,4. Eropa, renewable-nya juga lumayan. Amerika Serikat, ya. Jerman, ini maaf ini memisahkan antara Jerman dengan Eropa lainnya. Ya, kita lihat saja bagaimana energi primer kaitannya dengan energi-energi yang terbarukan. Ya. Perhatikan ya, sekali lagi saya ingatkan supaya tidak salah bahwa new and renewable energy atau energi baru dan terbarukan itu harus dibedakan. Sehingga nanti di dalam undang-undang yang baru kita tidak lagi menggunakan EBT tapi menggunakan EBET, EBET, energi baru dan energi terbarukan. Karena masih sering salah menggabungkan energi baru dan terbarukan di sesuatu yang sama. Padahal energi baru beda dengan energi terbarukan. Oke. Baik, saya lanjutkan saja. Ini renewable energy, konsumsi renewable energy tertinggi 15, ternyata Indonesia masuk. Ya, Indonesia masuk di sini. Pertumbuhannya bisa kita lihat di sebelah kiri ini, 10 tahun. Indonesia masuk sebagai negara ke-11 tertinggi menggunakan atau mengkonsumsi renewable. Tapi perhatikan renewable-nya di sini macam-macam di sini, mulai dari ada biodiesel dan seterusnya ya. Jadi bukan dari co-firing. Kemudian kita lihat di slide berikutnya, ini adalah bauran energi Indonesia, ya, atau Indonesia Energy Mix. Saya sengaja tuliskan di sini agar membedakan antara NE dan RE, jadi New Energy dan Renewable Energy, kan itu dua hal yang berbeda sama sekali. Ini kita lihat dari kebijakan energi nasional ya, yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014, jadi National Energy Policy atau CAN, kebijakan energi nasional. Ini kita mencanangkan tahun 2025, jadi setahun lagi, kontribusi dari NRE ini menjadi 23%. Kalau kita lihat di akhir tahun 2023, itu masih 13,29. Jadi masih jauh. Ya. Dan tahun 2050 kita lihat juga 31% targetnya. Lebih jauh lagi. Bagaimana dengan yang hitam, batu bara? Turun diharapkan. Pasti, tapi sampai sekarang pun ini turunnya belum banyak ya, karena PLTU masih banyak dibangkitkan dengan batu bara, tapi mendatang di 2050 batu bara tinggal 25%. Ini adalah distribusi ya, sekali lagi ini distribusi bukan energinya, bukan absolute energi, tapi distribusi energinya. Jadi akan terjadi seperti ini. Oke, ya kita lihat saja. Ini menjadi masalah sedikit karena tidak tercapai sehingga
kebijakan energi nasional ini sedang dalam proses review. Ya, saat ini sudah menjadi RPP sebetulnya. Dan mudah-mudahan jadi karena ini peraturan pemerintah ya, government regulation, peraturan pemerintah, maka ini ada proses yang cukup panjang untuk menetapkannya. Ya, walaupun presiden yang menetapkan, tapi ada masukan dari parlemen, DPR. Mirip, tidak seperti undang-undang, tetapi ada kemiripan sedikit dengan undang-undang. Oke. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana energi per kapita pada tahun-tahun tertentu dari 2012 sampai 2002. Indonesia kenaikannya 2,7%, yang kita lihat saja, ya dari 27,3 gigajoule per kapita, jadi ini per orang. Nanti Anda sekalian bisa memperkirakan 7,3 gigajoule itu seperti apa. Ya. Berapa konsumsi energi yang kita habiskan pada tahun 2012 sampai tahun 2020. Ini rata-rata per kapita. Bagaimana negara ASEAN yang lain? Thailand, Malaysia, Singapura. Ternyata kita kalah dengan mereka semuanya. Per kapitanya. Ya, per kapita Thailand itu 2 kali lipat kita kira-kira di sini. Ya, jadi Thailand itu tidak banyak berubah selama 10 tahun terakhir. 67,7 menjadi 70,6. Ya, tidak banyak berubah. Di sini Malaysia juga tidak terlalu banyak berubah, sekitar 10% naiknya. Nah, di sini teruskan 1,2%, maaf, tahunnya. Kemudian Singapura ini turun 0,2% per tahunnya. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara kita, maka kita per tahunnya adalah 2,7%. Sehingga kenaikan totalnya dari tahun 2012 ke 2022 ini cukup besar, cukup signifikan. 8 gigajoule per 27,3 kali 100%. Ini di ASEAN. Jadi di ASEAN per kapita kita terendah. Bagaimana dengan 3 negara Asia yang lain? Cina, Jepang, dan Korea. Ini kita lihat. Cina masih naik. Jepang turun. Korea naik sedikit. Nah, sebetulnya negara-negara yang mengonsumsi energi besar, terutama per individunya, per kapita, adalah Singapura dan United Arab Emirates. Ini penduduk di Dubai, Abu Dhabi yang penduduknya nggak banyak. Singapura juga tidak banyak penduduknya, tetapi energi per kapitanya tinggi sekali. Bisa kita lihat di sini. Lebih dari 10 kali lipat energi per kapita di Indonesia. Amerika bahkan lebih sedikit, lebih kecil, tapi penduduknya banyak. Ya, demikian juga di Jerman maupun di Inggris. Ya, jadi ini saya menggunakan 2 kode dunia ini. Australia juga tidak banyak berubah, malah cenderung turun per tahunnya 0,6%. Nah, sekarang bagaimana dengan kebutuhan untuk listriknya? Ini saya tunjukkan di sini. Power generation, mix-nya, baurannya. Ini batu bara yang hitam. Ini gas alam yang ungu, kemudian yang merah adalah minyak, BBM, sedangkan yang hijau adalah yang renewable. Di luar yang hidro ya, jadi di luar yang PLTA dengan air. Ya, biasakan nanti Anda rasanya dari PLN pastinya tahu PLTA, PLTS, PLTB, supaya tidak salah, di Bayu. Jadi saya semula ada beberapa mahasiswa dulu, PLTA itu kan angin Pak, enggak, PLTA itu adalah air. Angin itu adalah Bayu. Ya, jadi oke. Supaya saya nggak tanya, nggak salah saja. Nah, kalau kita lihat semuanya di sini, apapun kita bakar,
baik yang fosil maupun yang renewable ini, jika dibakar dengan oksigen akan menghasilkan CO2 dan H2O. Ya, jadi kita anggap saja komponen utamanya adalah karbon dan hidrogen. Jadi akan menghasilkan produk yang utama adalah ini. Ini simplified ya, karena masih ada produk-produk lain. Pastikan ada hidrogen, ada sulfur dan sebagainya. Dan kita membakarnya tidak menggunakan CO2, tetapi udara ya. Jadi perhatikan dalam nanti membuat perhitungan-perhitungan. Di sini kita tidak menggunakan ini, tapi kita menggunakan ya udara. Selesai. Ya, jadi kalau udara pasti di situ ada campuran nitrogennya dan nitrogennya ketemu oksigen bisa menyebabkan NOx ya yang bisa menyebabkan bencana asam dan seterusnya. Oke, ini adalah pembangkit listrik dunia. Kita lihat pembangkit listrik yang renewable ya, naik sudah dalam dua tahun terakhir 2021-2022 dan ini adalah profil data di tahun 2022 Cina yang tertinggi 1.360. Sini Amerika Serikat. Ternyata tadi Indonesia adalah negara yang kesekian untuk mengkonsumsi energi, tetapi untuk pembangkit listrik yang menggunakan renewable, Indonesia tidak masuk di sini. Jadi masih di bawah sini. Ini data tahun 2023 ya. Kita tahu bahwa ada PLTS di Cirata yang sekitar 92 megawatt. Ini adalah tahun 2023, mungkin belum masuk di sini ya. Jadi ini saya beri tanda tanya Indonesia seperti apa. Atau dari rekan-rekan sekalian ada yang tahu Indonesia sekarang renewable power generation berapa megawatt? Yang punya data? Oke, ya nanti sebagai orang PLN mestinya langsung bisa menjawab nanti ya. Jadi ini hal-hal yang dasar supaya tahu bahwa bagaimana Indonesia bergeser dari energi-energi yang fosil menuju ke yang renewable ataupun energi yang baru, yang new maupun yang renewable energy. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, greenhouse gas emission, coba kita lihat, luar biasa naik. Ya, tadi kan energi totalnya ya, tadi saya kembali ke sini. Ya, energi total kita naik dari 400 dalam 22 tahun, dari 400 menjadi sekitar 600 exajoule, jadi naik 50% total. Kita lihat di sini tadi, bagaimana dengan CO2-nya. CO2-nya kita lihat, ya, jadi sekian gigaton pada tahun 2000, maaf ini tahun 90 ya. Jadi kalau membandingkan mesti cek di tahun 2002 sampai 2022 di sini. Sekitar 20-an tahun. Kita lihat juga mencapai 40 gigaton, bahkan sudah melewati 40 gigaton. Jadi kenaikannya juga hampir 2 kali lipat. Ya, energinya tadi 2 kali lipat. Mengapa tidak seiring dengan ini? Karena perhatikan tadi kan ada juga yang komponen renewable energy ya. Jadi perhatikan di sini kita menghadapi masalah besar. 40 gigaton CO2 dilepas tiap tahunnya. Luar biasa besar. Mau diapakan ini? Ya, ini adalah yang menyebabkan kenaikan temperatur bumi dan seterusnya. Nanti ditakutkan ada es atau salju yang mencair dan seterusnya. Ya, ini akan menjadi tantangan untuk kita semuanya.
Ya, kita lihat saja ini kenaikan yang sekian banyak ini mau diapakan. Ya, ini termasuk dari flaring dari gas ya. Jadi kemudian dari proses maupun dari metan ini perhatikan juga masih cukup besar. Ya, saya dengan beberapa teman di sini juga melakukan penelitian-penelitian bagaimana mengubah metan menjadi yang lain. Ya, karena metan ini lebih berbahaya atau dampaknya terhadap greenhouse gas, efek rumah kaca dibandingkan dengan CO2. Ini jadi perhatikan di sini. Sebetulnya kalau menurut saya harus diperhatikan, tidak bisa di total begini, tapi perhatikan bahwa metannya ini naik. Dan metan ini memberikan dampak rumah kaca lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan CO2 besar ini. Oke, saya lanjutkan. Ada pertanyaan mungkin? Mau tanya Pak, Ya, silakan. eh kalau yang CO2 ini Pak, yang CO2 ini Hmm, kan sebenarnya kalau dilihat dari siklus siklus di bumi gitu Pak ya, ya. sebenarnya kalau selama dia masih ada tanaman Pak, sebenarnya kan Hmm, CO2 itu kan juga masih dibutuhin buat fotosintesis Pak ya. ya. Nah maksudnya apa nggak terlalu cepat menyimpulkan gitu Pak kalau CO2 itu bakal bikin kerusakan di apa GRK itu Pak gitu. Kalau kalau saya sih mandangnya selama dia tanaman juga masih banyak dan juga distribusinya juga rata gitu Pak ya. Nah itu Ya, masih ya, masih bisa siklusnya itu masih berputar di dalam gitu Pak. Maksudnya nggak ya, ya, sampai ya. merusak si ozonnya gitu Pak. Iya. Apakah maksud saya yang di Paris Agreement itu apakah nggak terlalu cepat menyimpulkan gitu Pak? Oke. It's good question. Itu juga selalu pertanyaan yang muncul dalam pemikiran saya. Ini kan kadang-kadang saya menganggap tidak adil ya. Jadi ini negara-negara yang sudah maju. Coba pada waktu penandatanganan Persetujuan Paris tahun 2015 itu ada lebih dari 190 negara. Saya lupa persis angkanya ya. Tapi bandingkan, ada negara-negara dengan pendapatan per kapitanya 40.000 dolar atau lebih, 50.000 dolar per kapita. Indonesia saat ini ada yang tahu berapa pendapatan per kapita Indonesia? 4.700-an ya, di bawah 5.000. Coba bayangkan saja. Ada negara-negara dengan penduduk yang GNP-nya per kapitanya sudah jauh lebih tinggi dari kita dan mungkin mereka dulu juga merusak. Mungkin ya, pastinya ya. Eropa hutannya sudah habis, gitu ya. Hutannya tinggal sedikit. Dulu mungkin banyak hutan, tapi hutannya sudah habis, sudah jadi kota dan sebagainya, sehingga di sana mungkin yang tidak seimbang. Di Indonesia, kalau kita lihat, mestinya masih seimbang. Tapi kan kita sudah sepakat di perjanjian Paris itu ya, jadi kita harus mengikuti. Ini hal-hal yang memang menjadi masalah sehingga beberapa kali eh, seperti yang disampaikan oleh Pak Dirut PTBA bahwa ya tadi jangan sampai salah gitu ya. Kita mengartikan greenhouse gas karena ya kita masih sedikit menggunakannya, orang lain mungkin lebih banyak. Memang saat ini kita selalu ditengarai produksi batu bara kita kan sekitar tahun lalu kalau saya tidak salah 700 sekian juta ton dan 80% diekspor. Ya hanya sekitar 20 sampai 25% yang dikonsumsi di dalam negeri. Jadi kalau kita lihat di sini, sebetulnya nanti tanaman mana yang bisa menarik CO2 untuk fotosintesisnya. Ini selalu dari dulu ramai. Mungkin kalau Anda sekalian membaca berita-berita beberapa waktu yang lalu ya, ramai pada waktu kita banyak mengalami kebakaran hutan. Ya, kebakaran hutan, sehingga negara-negara tetangga kita itu protes. Indonesia mengekspor CO2 ke tetangga. Ya, karena angin dan sebagainya. Ya. Jadi dianggap sebagai satu yang Indonesia ikut berkontribusi mencemari negara lain, katanya. Nah, di sisi lain, sebetulnya pas musim hujan, ya, pas musim hujan, tumbuhan di kita banyak, ya,
sehingga CO2 yang kita dipakai oleh tumbuh-tumbuhan di negara kita lebih banyak, terus tumbuhannya melepas oksigen, dan oksigennya terbawa angin pergi ke Singapura, ke Malaysia. Mestinya kita juga bisa nagih ke mereka. Saya mengirimkan oksigen lebih banyak, jadi udara di sana lebih nyaman. Ya, jadi ini hal yang kadang-kadang nggak fair menurut saya ya. Jadi pas kita buang-buang CO2 kita dimarahi, tapi pas kita memberikan oksigen kita tidak diberi uang. Nah ini mungkin yang terus menginspirasi beberapa orang merumuskan carbon tax. Ya. Nah carbon tax sayangnya kan ini hanya melihat karbon yang tak netral. Ya, karbon netral tidak bisa dibayangkan jika suatu saat, saya tidak tahu nanti mungkin tahun berapa gitu ya, kita tidak lagi menggunakan fosil. Betul-betul fosil no. Kita tidak menggunakan fosil sama sekali. Kita hanya menggunakan yang renewable. Terus kemudian, apakah betul CO2 yang dilepaskan dari pembakaran tumbuh-tumbuhan tadi, dengan sudah melewati proses dan seterusnya, ini diserap semuanya oleh kita juga nggak tahu. Saat ini pun misalkan, tumbuh-tumbuhan juga nggak pernah tanya, kamu CO2 dari fosil atau CO2 dari tumbuh-tumbuhan, dari biomass, juga tidak pernah. Jadi ini kalau diskusi ini tadi jadi panjang. Ini tadi Mas siapa yang nanya ya? Real, Pak. Oh ya. Jadi seperti itu tadi ya. Jadi diskusi tentang CO2 netral dan tidak netralnya akan panjang. Tapi kita sudah sepakat, ya sudah. Kita juga sudah menandatanganinya, bahkan menandatangani juga NDC, National Determined Contribution, bahkan sudah updated, gitu ya. Bagaimana kita akan memangkas CO2 menuju ke NZE, ya, Net Zero Emission. Ya sudah, kita lakukan saja. Ya, walaupun beberapa pejabat mengatakan, ya jangan mengganggu, jangan sampai kita menuju ke sana, tapi ekonomi kita ambruk. Itu yang perlu juga nanti akan saya sampaikan di kuliah ini. Oke ya, itu mungkin jawaban saya. Memang ini diskusi panjang yang bisa memancing banyak pernyataan-pernyataan baru. Ya, siapa tahu nanti suatu saat kita akan menjadi pemimpin dunia untuk energi ya. Ini Indonesia 2,2 ton per tahun per kapita CO2-nya. Bandingkan coba dengan negara lain. Cina 7,1, Amerika 14,4, India lebih kecil. Ya, jadi yang kesini yang lebih kecil, di sana yang lebih besar dari kita. Memang masalahnya ini diperhitungkan dengan populasinya ya. Jadi populasinya besar maka totalnya akan besar. Tapi ini adalah per kapitanya adalah angka-angka yang tertera di sini. Jadi ini adalah per kapita by country. Ya, Cina pasti 7,1 kali 1,5 miliar penduduk. Jadi pasti besar sekali di sini. Oke. Bahkan di sini kalau kita lihat India lebih kecil, Asia yang lain, Afrika kecil, energi per kapitanya walaupun penduduknya besar. Ya, penduduknya banyak. Oke, jadi ini bisa menjadi inspirasi bagi kita, terutama nanti ini siapa tahu dari Anda sekalian yang nanti jadi dirut PLN atau jadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ada yang mau jadi Menteri Energi? Enggak berminat? Enggak berminat ya? Biarkan takdir biarkan takdir mengalir, Pak. Ini teman saya seangkatan dari teknik kimia, angkatan saya, itu Pak Arifin Tasrif, yang kemarin Menteri Energi, yang baru sebulan ini digantikan oleh Menteri yang baru. Ya, pokoknya jadi Menteri Energi katanya pusing gitu aja. Oke, kalau dari Anda ada yang mau jadi Menteri Energi kan nanti bisa mengatur itu semuanya. Ya, oke, baik. Ini gambaran-gambaran memang tidak mudah mengatur ini semuanya. Karena begini ceritanya, energi itu mempengaruhi ekonomi. Begitu ekonomi mesti mempengaruhi politik. Jadi energi, ekonomi, politik itu saling berkaitan. Ya, tidak bisa
terlepas masing-masing. Salah satu teman saya sudah wafat, dulu dekan di Sekolah Bisnis Manajemen ITB, dulu waktu masih di FDI, teman baik saya. Beliau itu mengambil doktornya adalah enggak, political economy. Ya, jadi bagaimana kaitan ekonomi dengan politik. Seru lah pokoknya. Ngobrol sama beliau selalu seru. Oke, nah ini data yang dikumpulkan oleh International Energy Agency mengenai roadmap Indonesia menuju ke net zero emission. Kita lihat, kita ini adalah negara, ini tahun 2021 ya, negara ke-12, yang tadi ke-11 ya, tadi ini ke-12, dan ke-9 melepas CO2 dari pembakaran bahan bakar. Jadi gigawattnya dari kelihatan di sini. Kemudian mengenai peran batu bara, ini ekspor dari coal, natural gas, ini seringkali ya batu bara kita banyak sih kita ekspor. Mudah-mudahan tidak kita kekurangan batu bara ya. Tapi gas alam ini pernah seru karena saya pernah membantu sebuah LNG. Bagaimana sebetulnya pada waktu itu banyak digenjot ya, zaman Orde Lama, 2 kilang LNG kita itu digenjot untuk memproduksi LNG dari gas alam, kemudian LNG-nya diekspor. Ya, tetapi ada pabrik pupuk di Lok Sumawe ditutup karena kekurangan gas alam. Itu kan serba bingung gitu ya. Seperti ayam mati di lumbung padi kira-kira. Ini mengenai potensi-potensi PV, angin, dan sebagainya. Ya, jadi masih tetap batu bara yang pegang peranan. Nah, ini yang saya beri warna kuning ini, CO2 naik 2 kali lipat dalam kurun waktu 21 tahun. Di mana batu bara adalah berkontribusi dari 70% dari kenaikan CO2 ini. Ya, jadi ini menjadi penting sekali. Ya, kita olah saja. CO2 yang dilepaskan, ini ada mahasiswa S3, kemarin ini pimpinan saya, yang sekarang saya sudah nggak pimpin lagi, itu mengkonversi CO2 menjadi asam format. Lalu juga menjadi solar fuel. Jadi solar fuel itu adalah CO2 yang dikonversi menjadi fuel secara fotokatalitik. Ya, sekarang saya juga bermain-main dengan proses-proses fotokatalitik. Tadi ini kesepakatannya NDC, Nationally Determined Contribution, ini sudah updated, dan kita menuju ke net zero-nya tidak di 2050, negara lain di 2050, kita di tahun 2060. Ya, walaupun ini katanya ambitious, memang ya nggak apa-apa, harus ambitious memang, kalau nggak ya kita repot tentunya. Oke, nah ini kita sudah sepakat, ini ada data-data seperti ini, kita sudah melakukan juga rapat-rapat, kita mengikuti. Ini Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah dari Conference of Parties tahun 2007, waktu itu di Bali, eranya Pak SBY. Ya, ini. Action plan-nya adaptation, mitigation, technology transfer, dan funding source. Jadi kalau mau kita mengganti dari fosil ke renewable, maka ini menjadi sangat besar. Ya. Ini tahun 2007. Kemudian Paris, tahun 2015, COP21. Kemudian beberapa sudah memasukkan, Indonesia termasuk yang meratifikasi dan mengesahkannya di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016. Ya. Ini isinya adalah Paris Agreement, NDC, dan kemudian legislasi atau peraturan-peraturan terkait dengan Paris Agreement. Ini detailnya silahkan nanti, saya tidak bacakan satu persatu, tapi silahkan nanti
Nanti akan saya revisi slide ini kan kemudian akan saya share. Tapi ini direkam oleh Bu ini dan bisa Anda lihat nanti di rekaman. Tapi yang penting ini, kita ingin kenaikan temperatur di bawah 2 derajat Celcius. Ya, maksimum 1,5 derajat lah Celcius. Ini kesepakatan lain, ya, kerjasama tadi, dan seterusnya. Ya, jadi ini sudah menjadi undang-undang. Ya, jadi di negara kita sudah menjadi law. Oke, baik. Nah, ini yang terakhir tahun 2021, 2022, dan tahun 2023 yang ini diadakan di Inggris, ini diadakan di Mesir, kemudian ini diadakan di United Arab Emirates. Ingat ya, tadi UAE adalah salah satu negara yang konsumsi energi per kapitanya paling tinggi selain Singapura. Penduduknya memang tidak banyak. Dan zero emission-nya Indonesia 2060, sementara yang lain adalah di 2050. Dan kita inginkan kenaikan temperatur tidak melebihi 1,5 derajat Celcius, ya, sesuai dengan kesepakatan Paris. Nah, ini PP 79 tadi, CAN, Kebijakan Energi Nasional, ini yang saya tunjukkan. Apa yang dimaksud new energy? Ya. New energy, kalau di definisi ini ya, perhatikan PP ini sedang direvisi. Ya, PP ini mengatakan energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru, baik dari terbarukan maupun tak terbarukan. Bahkan di sini lihat, batu bara tercairkan, gasifikasi batu bara energi baru, ya, walaupun tidak terbarukan. Jadi ini perlu menjadi perhatian kita, sehingga nanti di dalam undang-undang yang sedang dirumuskan, ini sudah bolak-balik di DPR, di pemerintah, namanya menjadi bukan undang-undang EPT, menjadi undang-undang EPET atau EPET, begitu ya, energi baru dan energi terbarukan, supaya tidak salah, karena ada definisi di sini, energi baru adalah mengandung energi yang tidak terbarukan. Ini under review, ini juga demikian tadi yang bauran energi juga under review, karena yang di sini pasti tidak tercapai tahun 2025. Kemudian di sini ya, fosil ekspor fosil dikurangi, ya, terutama batu bara dan gas alam dipakai untuk keperluan dalam negeri. Ya, ini juga sedang sama under review. Nah, ini sengaja saya tulis NE, New Energy. Ini semuanya ada di dalam PP 79 2014. PP yang baru nanti RPP-nya beda sama sekali. Jadi energi barunya beda dengan yang terdefinisi di sini. Ini pemanfaatan batu bara perangkat rendah, tadi juga sudah saya sampaikan di apa namanya waktu di TV Tempo tadi, bahwa kita memanfaatkan batu bara peringkat rendah agar menjadi tinggi dengan membuatnya menjadi batu bara. Oke. Nah ini janjinya di sini nih. Ini berita yang saya ambil beberapa waktu yang lalu. Ini berita tanggal 19 Januari 2024. Ini RPP Kebijakan Energi Nasional ditargetkan Juni 2024, tapi sampai sekarang belum keluar. Karena RPP ini akan menjadi PP, akan menjadi CAN, Kebijakan Energi Nasional, kemudian akan menjadi Rencana Umum Energi Nasional, dan diturunkan lagi menjadi Rencana Umum Energi. Ya, jadi CAN, RUEN, RUWET. Dan saya cantumkan di sini Undang-Undang EPET ini. Ya, nantinya juga akan menjadi rujukan untuk kita bersama berpindah ke net zero emission. Ya. Jadi transisi energi kita akan seperti apa? Pasti beda dengan yang sekarang. Nah, itu baru topik yang pertama. Silakan kalau ada pertanyaan mengenai topik yang pertama. Ini masih banyak slide-nya. Bu Winnie sudah selesai pertemuannya?
Ini masih ada di sini. Sudah Pak. Oh. Ini sudah sayup-sayup dari rumah saya terdengar adzan. Oh iya, sama saya juga. Ini bagaimana baiknya? Ini kita baru selesai subtopik topik yang pertama, pendahuluan tentang kaitannya energi dunia dan Indonesia. Kemudian batu bara baru akan mulai. Ini baiknya bagaimana? Apakah saya lanjutkan minggu depan atau bagaimana, Bu ini? Kita lanjutkan minggu depan saja Pak ya. Kayaknya cukup efektif sampai pukul 6. Tapi Ya. sisanya lebih banyak mandiri. Nanti sambil di Edunex ada bahan-bahan yang eh, bisa kita sharing juga mungkin itu juga jadi tambahan waktu belajarnya gitu kali ya. Gimana rekan-rekan semua? Setuju Ya. nggak? Mahasiswa gimana? Setuju? Iya. Kan ini Nanti kalau adalah nggak kuliah kayaknya mereka setuju langsung. oh, kan gini, eh ini kan 4 SKS ya sekarang ya. Jadi Ya. 4 SKS itu kira-kira satu SKS itu 3 jam per minggu. Jadi istilahnya Hmm, kalau kuliahnya cuma 2 jaman, berarti tetap tetap banyak mandirinya walaupun sebenarnya ya. sambil mengerjakan pekerjaan atau mungkin juga menambah wawasan. Tapi kami harap mudah-mudahan berikutnya diskusinya lebih hidup ya. Jadi memang banyak yang bisa saling menanggapi gitu. Saya catat kok tadi siapa aja yang nanya ya, Oh, siapa ya. yang Dan yang direkamkan ini Bu ini ya. Oke. backup nanti bisa jadi poin-poin tambahan nanti kalau memang ada biasanya kita kita jadi pertimbangan ya Pak Song ya ketika Ya, ya, ya. menghitung keaktifan juga dimasukkan ke dalam penilaian. Begitu? Ya, jadi mahasiswa ini tadi kuliah 2 jam, tapi saya harapkan memang kira-kira ya 3 kali 2 jam atau 6 jam seminggu itu kegiatan terstruktur dan mandiri. Silakan buka-buka, mau buka YouTube, mau tadi buka YouTube saya yang dengan tempo Energy Day, silakan itu juga bisa dilakukan dengan ya. Nah, nanti video-video YouTube-nya juga saya minta ya Pak Song, jadi biar bisa di-upload di Oke, Edu. boleh, boleh. Oke, Jadi boleh. bahan Linknya aja nanti Bu ya, saya dari bisa linknya berikan. ya betul-betul. Ya. Ya. Nanti itu terus kemudian ya sebetulnya dengan aturan yang baru satu SKS itu yang penting ekuivalen dengan 45 jam per semester. Jadi kalau 4 SKS berarti 4 kali 45 jam. Ya sekitar 180 jam per semesternya untuk kuliah ini. Baik dari tatap muka, nonton video, belajar bersama, dan ini di akhir masih nulis paper ya Bu Winnie ya? Betul, betul. Jadi nanti setelah kita tidak kita akan udah UTS, tapi tidak akan ada UAS begitu ya Pak Song ya? Ya, ya, Kita akan lebih banyak membuat paper. Kalau mau papernya lebih lebih dalam dari penelitiannya juga boleh, atau nggak melihat sisi yang lain yang tidak diseminarkan, tapi kok ini menarik ya, boleh. Jadi rekan-rekan semua nggak mulai dari nol lagi gitu. Mungkin itu bisa jadi menabung ya, menabung jam. Kemudian kan kita akan ada sesi presentasi juga dan saling menanggapi ya. Kira-kira nanti kita akan lakukan di sebagai pengganti UAS gitu. Jadi nilainya ada UTS dan ada mungkin ada kuis-kuis cepat dan juga ada tugas. Ya. tugas-tugas juga begitu. Iya, itu mungkin saya serahkan kembali ke Bu ini kalau gitu. Jadi minggu depan, insya Allah saya akan memberikan lagi mulai jam 4. Ya, baik. Terima kasih Pak Song. Ini kita berterima kasih banget dengan Pak Song ya, karena ini adalah kuliah ini sejak saya kuliah sama Pak Song ini memang kuliahnya punya Pak Song. Jadi eh, alhamdulillah Pak Song masih bersedia ya untuk menjadi dosen di kuliah ini, walaupun namanya jadi nggak tercatat ya Pak Song ya. Enggak, Mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmunya yang sangat banyak ini dan bisa membantu baik nanti buat di pekerjaan maupun di penelitian masing-masing. Dengan demikian kita tutup hari ini. Terima kasih banyak semua sudah menyimak, mendengarkan dan juga mencatat. Kita ketemu lagi minggu depan insya Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.